Mari kita satu di dalam doa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditimbangkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manapun di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Engkau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik di hadapan hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu pada Minggu Rogate, di mana seminggu telah kita lalui. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah mendengarkan doa-doa kita, dan bahkan Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kita. Minggu hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya mintalah maka akan diberikan kepadamu. Na balisho ta iya imane mi angando ba tebe kumi. Mi angalui ba misonda ba mi bakebeke ba baduhe ba tebokai kumi.
mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir ini tentu banyak pergumulan kita masing-masing. Terlebih-lebih dalam kondisi saat ini dengan kita tinggal di rumah, maka banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita gumuli yang belum tercapai. Tetapi dengan cara hanya kembali kepada Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau minggu ini adalah minggu Rogate, mengingatkan kita kembali untuk berdoa, meminta kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Di dalam satu tawarikh ini maka saya mengangkat tema bagi kita adalah berkat dan ucapan syukur di sebuah keluarga. Berkat dan ucapan syukur di sebuah keluarga. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan secara bersama-sama, dan di situ kita melihat Raja Daud ketika dia duduk di hadapan Tuhan dan dia berkata bahwa siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku ini ya Tuhan, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Mungkin juga kita bertanya di dalam kehidupan kita, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ini. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Yang tidak artinya. Tetapi kita ini sudah dijadikan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya yang menerima warisan kerajaan surga. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Daud, dia tahu bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang memberkati keluarganya, bahkan memberikan mukjizat di dalam keluarganya. Sehingga Daud memberanikan diri berdoa buat keluarganya di hadapan Tuhan. Karena Daud adalah sebagai kepala keluarga, sebagai imam di dalam keluarga, maka dia ada tanggung jawab ya, untuk meminta kepada Tuhannya agar keluarganya menjadi keluarga yang diberkati, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita juga di masing-masing keluarga, di masing-masing pribadi, bahwa ada kerinduan tersendiri ya, dalam memimpin dalam keluarga masing-masing, untuk menjadi keluarga itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan bahkan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Daud, dia rindu untuk berdoa bagi umatnya. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu, umat pada kondisi saat ini mau enggak menerima berkat dari Tuhan? Tetapi seringkali menolak untuk menerima tanggung jawab di dalam keluarga. Tetapi Daud bukan menolak berkat, ya, tetapi meminta supaya Tuhan itu terus menerus
diberkati oleh Tuhan, baik pribadinya maupun keluarganya. Walaupun Bapak Ibu dia lihat bahwa sebenarnya tidak selayaknya dia menerima berkat itu. Karena kenapa? Karena Daud juga banyak hal yang dilakukan yang tidak dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi Daud sadar hal itu. Di mana kehidupan Daud sungguh luar biasa, jauh dari yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan berbalik melihat kehidupan Daud menjadi kehidupan yang layak di hadapannya. Mungkin kehidupan kita demikian Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama ini sudah jauh menyimpang dari keinginan yang dirindukan oleh Tuhan. Maka ketika kita berbalik, percaya Tuhan pasti mendengarkan doa Bapak Ibu. Daud adalah orang pilihan Allah. Daud adalah sebagai penerus keturunan bagi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Dari keturunan Daudlah hadir anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia ini. Tetapi kalau kita melihat bahwa Daud sendiri sepanjang hidupnya penuh dengan pergumulan, sepanjang hidupnya penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, bukan hanya melawan musuh-musuhnya, tetapi juga bagaimana ia memimpin bangsa Israel yang suka memberontak terhadap Allah. Tetapi Daud harus positif, menjadi raja yang diteladani oleh bangsanya. Walaupun ada kegagalan, seharus dia jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh damai sejahtera. Karena Daud juga itu yang diinginkan di dalam firman Tuhan ini, bahwa Engkau telah membuat umat Israel menjadi umat untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu. Ternyata Daud meminta supaya Tuhan itu tetap memberkati Daud. Sedikit ada kekhawatiran kepada Daud, jangan-jangan Tuhan melupakan saya, jangan-jangan Tuhan membiarkan saya karena saya sudah melakukan yang tidak diinginkan dalam hidup ini. Yang pertama yang kita lihat adalah menjadi hamba di tengah-tengah keluarga. Kalau kita melihat itu ada di dalam ayat 27, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Daud datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Daud menyebut dirinya sebagai hamba, yang arti ebed, yang memiliki arti seorang hamba yang memiliki tugas yang paling penting. Dan ketika saat itu Daud berkata bahwa ia adalah hanya sebagai
seorang yang mau meminta supaya Tuhan mendengarkan doanya. Itu yang disampaikan oleh Daud. Ya. Tetapi sekarang mataku memandang Engkau. Itu yang disampaikan. Ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau, Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan bangun keturunan baginya. Itu keyakinannya. Saya percaya juga bahwa kita ketika kita berdoa kepada Tuhan bahwa ada yang harus kita yakini, yang harus kita imani bahwa pasti Tuhan itu jawab. Ya. Walaupun tidak langsung ketika selesai kita berdoa. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah menerima apa yang Bapak Ibu minta kepada Tuhan. Daud juga merasakan demikian. Kalau dilihat di ayat pasal 42 ayat 5, saat kita menjadi seorang pejabat, maka kita akan bisa bertemu dengan orang yang memberi kuasa kepada setiap kita. Di dalam kehidupan kita ini pun, ya, Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Ya. Dia beri satu contoh seorang pejabat. Ya. Ya. Seumpama itu Daud ketika menghadap kepada Tuhan. Tetapi ketika Daud membuka diri, membuka hati, maka pejabat itu, Tuhan itu membuka pintu buat dia. Apalagi kita sebagai manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh di dalam kehidupan kita bahwa ketika kita tidak meninggalkan Tuhan, maka Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita yang memberikan segala-galanya bagi kehidupan kita. Kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Maka jangan ragu. Maka jangan khawatir. Tahu Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa saya. Ku tahu Tuhan pasti menjawab semua yang saya inginkan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh damai sejahtera itu. Yang kedua adalah memberanikan diri agar kita mengetahui jalan Tuhan. Memberanikan diri agar kita mengetahui jalan Tuhan di dalam hidup ini. Kita melihat Raja Daud di dalam 1 Tawarikh 17 ini ayat 25. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepada. Itulah sebabnya hamba-Mu ini memberanikan diri untuk berdoa kepada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga begitu ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, pergumulan hidup, maka seakan merasa bersalah menghadap Tuhan. Tetapi mari kita memberanikan diri bahwa hanya Tuhan itu jawaban bagi kita. Kalau kita memberanikan diri kepada manusia,
manusia, kenapa kita tidak bisa memberanikan diri meminta apapun yang kita inginkan kepada Tuhan? Manusia boleh mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu. Lewat doa, karena doa adalah satu ungkapan hati kita untuk bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya, maka tidak ada batasnya. Ketika tidak bisa bernafas, maka orang itu dinyatakan mati, meninggal. Tetapi orang yang masih bernafas itu adalah serentetan doa kepada Tuhan, meminta pertolongan dalam hidupnya. Daud memberanikan diri, ya, bahwa dia meminta sesuatu hal kepada Tuhan, berkenan minta berkat dari Tuhan. Karena hanya lewat doa dia merasakan sukacita, dia merasakan damai sejahtera. Daud yang dia lakukan hanya menyerukan nama Tuhan di dalam hidupnya, memberanikan diri agar dia mengetahui jalan Tuhan di dalam hidupnya. Untuk menjadi seorang yang baik, kita perlu memberanikan diri. Kita tampil berbeda di tengah-tengah dunia ini. Bahkan untuk memulai sebuah keluarga pun, kita harus siap memberanikan diri untuk menjadi kepala keluarga, menjadi ayah dan ibu buat anak-anak. Mungkin Bapak Ibu bisa mengevaluasi kembali bagaimana kehidupan Bapak Ibu sebelum berkeluarga. Maka ada sedikit keraguan, ketakutan, ya, ketika menjadi sudah berkeluarga. Maka ketika kita berani, ya, bahwa saya pasti bisa, maka kehidupan Daud juga demikian, memberanikan diri meminta kepada Tuhan apapun yang dia inginkan. Demikian dengan kita. Apapun yang kita inginkan, mari kita minta kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa membuka jalan bagi kita. Yang ketiga, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan damai sejahtera itu, dengan hati terbuka dan berlutut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kembali saya membacakan ayat yang ke-25 ini, bagian B. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepadamu, ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik di hadapan-Mu. Ternyata di dalam kehidupan Daud, Allah telah berjanji bahwa membuat perkara yang baik bagi kehidupannya. Maka bukan dalam hidup Daud, di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya pada saat ini, janji itu Tuhan sudah tepati. Amin. Maka Bapak Ibu jangan ragu, jangan takut, karena ada Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada di pesannya. Sekarang saatnya untuk kita sebagai keluarga sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, agar doa permohonan berkat itu menjadi doa yang berarti bagi keluarga kita. Suami sebagai kepala keluarga, sebagai imam di dalam keluarga, harus mencontoh Raja Daud.
ada penyesalan yang sungguh-sungguh, ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagai ayah perlu memimpin seisi rumahnya untuk di hadapan Tuhan. Memohon agar setiap anggota keluarganya bersedia menerima tanggung jawab untuk turut berperan menjadi saksi bagi Tuhan. Dengan menjalankan perannya masing-masing sebagai anggota keluarga, takut akan Tuhan. Anak-anak harus menghormati orang tua dan penuh dengan ucapan syukur, karena itu yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Tentu Bapak Ibu, berkat Tuhan akan diam di dalam keluarga kita masing-masing. Saat Tuhan ditinggikan oleh setiap anggota keluarga lewat doa. Karena ayah yang takut dan menghormati Tuhan di setiap perilakunya, doa yang dia panjatkan kepada Tuhan merupakan cerminan seberapa besar kita akan merindukan, kita akan menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita saling menyayangi di dalam keluarga. Mau berkat Tuhan di dalam keluarga Bapak Ibu? Mari kita bertanggung jawab. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi kita, mari memuliakan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dozi sangan dewa TBE sangan libai senda basa meke-meke bawanduhe bate bukai senia. Maka nale ande amaina maka libai ikhu. Tapi ingat, ya, ada doa yang langsung dijawab, ada doa juga yang menunggu, dan ada juga doa tidak. Tentu kita tahu itu kenapa Tuhan tidak menjawab. Maka saat ini masih ada kesempatan Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan, mintalah apapun yang kau inginkan, Tuhan pasti jawab. Amin. Untuk firman Tuhan, ayat hafalan 1 Tawarik 17 ayat 27a. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluargamu ini. Sekali lagi, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan yang indah ini yang boleh Engkau berikan bagi kami, sehingga kami senantiasa menerima berkat yang berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, semuanya itu kami tahu bahwa bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, melainkan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa menyampaikan semua doa-doa kami dalam tangan-Mu. Lebih khusus kami berdoa sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami ingin bersama-sama dengan pemerintahan kami untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, pakai gereja-Mu, Tuhan pakai hamba-hamba-Mu untuk meneruskan berperan aktif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan pandemi COVID-19 ini. Dengan cara berdiam diri di rumah dan dengan cara mengembangkan aktivitas-aktivitas kemanusiaan yang menyentuh dengan melayani banyak orang, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah di bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkati para medis, dokter, perawat, relawan untuk berjuang, membantu dan menghentikan COVID-19 ini. Lebih khusus saudara-saudara kami ya Tuhan, yang terdampak COVID-19 ini, yang masih diisolasi, baik di rumah dan bahkan di rumah sakit. Tuhan, Engkau hiburkan mereka, Tuhan Engkau tolong mereka,
Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa buat keluarga mereka. Engkau yang menghiburkan mereka ya Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka ya Bapa, untuk melewati hari-hari ini bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka saling menjaga kesehatan, mengurangi berkerumunan kemana-mana. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkeluh kesah Tuhan berikan kekuatan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan bagi mereka. Engkau pakai juga saudara-saudara kami ya Tuhan, untuk berbagi kasih kepada mereka pada kondisi pada saat ini. Kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, yang pada saat ini sudah diberhentikan dalam pekerjaan, sudah di PHK, dirumahkan. Ya Tuhan, Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka, dan bahkan Engkau berkati mereka sehingga mereka bisa melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau yang selalu bercampur tangan di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang membukakan jalan bagi kami, sehingga kami juga Tuhan bisa menjadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk kegiatan pembangunan. Engkau berkati Tuhan seluruh panitia dan bahkan juga tukang yang telah mengerjakannya. Engkau pakai mereka Tuhan sebagai saluran berkat bagi kami untuk menyelesaikan rumah di tempat ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan pada saat ini. Terimalah Bapa, jadikanlah persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang Engkau selalu ingat ketika mereka berseru kepadamu, dan Engkau jadikan persembahan yang selalu Engkau ingat ketika kami datang di hadapan-Mu. Bapa, pada saat ini kami taruh di dalam tangan-Mu kehidupan kami. Segala apapun yang kami rindukan, segala apapun yang kami gumuli, Tuhan jawab bagi kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan pasti menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ini, doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.